Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Cliff dan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video kali ini saya akan membahas tentang metode pencatatan persediaan dalam akuntansi. Lalu yang kedua ada metode pencatatan penyusutan aktiva atau aset tetap dalam akuntansi. Lalu yang ketiga saya akan membahas tentang laporan keuangan suatu perusahaan yang dicocokkan dengan PSAK 1 atau pernyataan standar akuntansi keuangan 1. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan gimana sih penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 itu sendiri. Nah, kita sebelum itu harus mencari tahu dulu apa itu PSAK 1 itu sendiri. PSAK 1 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan 1 untuk penyajian laporan keuangan, di mana PSAK 1 ini merupakan standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan termasuk tujuan, komponen, dan juga prinsip umum penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan secara wajar, konsisten, dan juga dapat dibandingkan. Lalu PSAK 1 ini juga digunakan di Indonesia dan diterbitkan oleh IAI atau yang biasa disebut dengan Ikatan Akuntansi Indonesia oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Lalu yang selanjutnya kita harus cari tahu dulu apa itu tujuan atau fungsi dari PSAK 1 itu sendiri, di mana PSAK 1 memberikan dasar dalam penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau yang biasa disebut dengan General Purpose Financial Statement, supaya apa? Supaya laporan keuangan itu dapat disandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan juga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan milik entitas lain. Lalu PSAK sendiri ini juga mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, lalu juga pernyataan ini tuh juga mencakup pengaturan mengenai struktur dari laporan keuangan, dan juga PSAK 1 ini sendiri juga menetapkan persyaratan minimum isi dari laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya mengenai ruang lingkup PSAK 1. Nah, PSAK 1 ini diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum agar laporan keuangan itu disusun sesuai dengan standarnya, yaitu standar akuntansi keuangan atau yang biasa disebut dengan SAK. Nah, dalam catatan PSAK 1 ini tidak berlaku untuk penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah. Kenapa? Karena adanya perbedaan hukum dan juga prinsip yang mendasarinya. Lalu lanjut, sekarang kita akan mencari tahu apa sih itu laporan keuangan, tapi menurut PSAK 1. Nah, definisinya yaitu laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan juga kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Lalu tujuannya apa laporan keuangan menurut PSAK 1 ini sendiri? Yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan itu sendiri, lalu menyajikan kinerja keuangan entitas. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan arus kas dari suatu perusahaan, dan yang terakhir adalah menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, misalnya aset atau lainnya. Lalu isi laporan keuangan menurut PSAK 1 ini sendiri ada beberapa informasi yang meliputinya. Yang pertama adanya aset, liabilitas, dan juga ekuitas suatu entitas, lalu juga ada pendapatan dan beban. Nah, ini termasuk keuntungan dan juga kerugian yang terjadi selama periode berjalan. Lalu yang ketiga adalah kontribusi dari serta distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Lalu yang keempat adalah arus kas entitas selama satu periode pelaporan. Lalu di sini kita akan mempelajari tentang komponen laporan keuangan. Di sini komponen laporan keuangan itu ada 6. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan yang terjadi pada akhir periode atau yang dibuat pada akhir periode, di mana laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan juga ekuitas suatu entitas pada tanggal pelaporan. Nah, laporan ini tuh digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dibuat selama satu periode. Nah, di sini menyajikan kinerja keuangan selama satu periode meliputi pendapatan, beban, laba atau rugi, serta penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan ini mencerminkan hasil operasional dari perusahaan. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini tuh menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama satu periode. Nah, perubahan itu berasal dari laba atau rugi dan transaksi dengan pemilik. Lalu yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, di sini menyajikan arus kas masuk, baik kas masuk ataupun kas keluar, baik untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, ataupun aktivitas pendanaan yang digunakan untuk menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Lalu yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Di sini memberikan penjelasan tambahan atas laporan keuangan utama, mencakup kebijakan akuntansi dan juga informasi penting lainnya yang mungkin tidak dicatat di bagian-bagian laporan sebelumnya. Lalu yang keenam adalah laporan posisi keuangan. Kalau yang tadi adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode, nah yang keenam ini laporan ke posisi keuangan pada awal periode, di mana disajikan dalam kondisi tertentu aja untuk menjaga keterbandingan laporan keuangan. Nah, umumnya ini muncul saat terjadi penerapan retrospektif, penyajian kembali, dan juga reklasifikasi. Oke, selanjutnya, karakteristik umum laporan keuangan menurut PSAK 1 ini ada beberapa. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, di mana laporan keuangan itu disusun berdasarkan standarnya, yaitu standar akuntansi keuangan, dan menyajikan informasi secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, yang kedua adalah kelangsungan usaha atau going concern, di mana laporan keuangan ini disusun dengan asumsi entitas akan melanjutkan usahanya kembali di masa depan. Namun, apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi, misalnya adanya
indikasi terjadinya kebangkrutan bisnis, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan kondisi faktual dan diungkapkan secara memadai. Lalu yang ketiga adalah dasar akrual, di mana transaksi dan peristiwa ekonomi itu diakui serta dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kasih terima atau dibayarkan. Nah, lalu yang keempat yaitu materialistis dan juga agregasi, di mana informasi yang bersifat material dan mempengaruhi pengambilan keputusan itu disajikan secara terpisah, sedangkan pos yang tidak material dapat digabungkan agar laporan tetap ringkas dan juga mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya adalah tidak saling hapus atau yang biasa disebut dengan offsetting, di mana entitas tidak diperkenankan menghapus aset, liabilitas, pendapatan, atau beban atau satu sama lain, kecuali jika secara khusus diizinkan oleh PSAK itu sendiri. Lalu selanjutnya ada karakteristik yang keenam, yaitu frekuensi laporan, di mana laporan keuangan itu disajikan secara tahunan. Nah, jika periode pelaporan berubah dan tidak mencakup 1 tahun penuh, maka entitas wajib mengungkapkan apa alasan, fakta, dan juga dampak dampak dari perubahan tersebut. Lalu yang ketujuh adalah informasi komparatif. Nah, kalau yang tadi dibahas komparatif, sekarang bakal dijelasin lagi apa itu informasi komparatif, di mana laporan keuangan itu menyajikan informasi perbandingan dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan guna meningkatkan daya analisis. Lalu yang kedelapan adalah konsistensi penyajian, di mana entitas harus menyajikan laporan keuangan secara konsisten dari periode ke periode. Perubahan penyajian atau klasifikasi harus diungkapkan beserta alasan dan juga dampaknya. Teman-teman, setelah kita memahami tentang dasar-dasar dari PSAK 1 itu sendiri, sekarang kita akan mulai menyandingkan standar PSAK 1 itu sendiri dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, di sini saya ambil perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Saya mulai dengan pembahasan tentang laporan posisi keuangan itu sendiri, yang pastinya dimulai dari akun aset itu sendiri. Nah, untuk urutan penyajian aset, menurut PSAK 1 kan aset disajikan dengan urutan aset lancar terlebih dahulu, kemudian aset tidak lancar. Nah, pada laporan posisi keuangannya PT Kimia Farma Tbk ini udah benar, bagian aset itu diawali dengan aset lancar terlebih dahulu, seperti kas dan setara kas, piutang usaha, lalu juga ada persediaan dan juga aset lancar lainnya. Kemudian diikuti dengan aset tidak lancar, seperti ada aset tetap, aset tak berwujud, dan juga aset tidak lancar lainnya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa urutan penyajian aset di laporan posisi keuangan PT Kimia Farma itu sudah sesuai dengan PSAK 1. Jadi di sini kita checklist. Oke, lanjut untuk klasifikasi terpisah aset, di mana PSAK 1 ini mensyaratkan bahwa supaya aset lancar dan aset tidak lancar itu diklasifikasikan serta disajikan secara terpisah. Oke. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk, laporan posisi keuangan itu memisahkan antara aset lancar itu sendiri dan aset-aset yang termasuk aset lancar itu diklasifikasikan sendiri, gitu kan? Dan juga aset tidak lancar dalam kelompoknya sendiri. Jadi ada akun-akun yang terklasifikasi di aset tidak lancar itu juga ada kelompoknya sendiri. Jadi klasifikasinya tuh terpisah gitu. Sehingga apa? Sehingga memudahkan penilaian likuiditas perusahaan, dan hal ini tentunya sesuai dengan PSAK 1. Jadi di sini kita checklist. Lanjut ke bagian aset lancar. Nah, menurut PSAK 1, aset lancar itu kan adalah aset yang direalisasikan dalam siklus operasi normal atau dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan, sehingga kas dan setara kas itu termasuk. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk, aset lancar itu mencakup ada kas dan setara kas, lalu juga ada piutang usaha, lalu juga ada persediaan, dan juga aset lancar lainnya, yang secara ekonomi diharapkan direalisasikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, dengan demikian, klasifikasi aset lancar milik PT Kimia Farma itu telah sesuai dengan PSAK 1. Jadi di sini kita checklist. Lalu selanjutnya adalah aset tidak lancar. Nah, PSAK 1 itu sendiri kan mendefinisikan bahwa aset tidak lancar itu sebagai aset yang tidak dimaksudkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dan digunakan untuk kepentingan jangka panjang. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk ini sendiri, aset tidak lancar itu meliputi aset tetap, aset tak berwujud, dan juga aset investasi jangka panjang lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional jangka panjang. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa klasifikasi aset tidak lancar milik PT Kimia Farma telah sesuai dengan PSAK 1. Jadi di sini kita checklist. Lalu ke aspek yang berikutnya, yaitu adalah kas dan setara kas, di mana PSAK 1 sendiri pun mengatur bahwa kas dan setara kas disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Ini bagian dari aset lancar. Jadi pada laporan posisi keuangan PT Kimia Farma Tbk ini, kas dan setara kas itu disajikan secara jelas di dalam kelompok aset lancar, sehingga penyajiannya itu telah sesuai dengan PSAK 1. Jadi di sini bisa kita checklist. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke laporan posisi keuangan bagian berikutnya, yaitu bagian akun liabilitas. Nah, untuk yang poin pertama, menurut PSAK 1, liabilitas kan disajikan dengan urutan liabilitas jangka pendek terlebih dahulu, kemudian disusul dengan liabilitas jangka panjang. Nah, pada laporan posisi keuangan PT Kimia Farma Tbk, liabilitas jangka pendek itu disajikan di bagian awal. Jadi di sini bisa dilihat liabilitas itu disajikan, bagian awalnya disajikan liabilitas jangka pendek terlebih dahulu, setelah itu kemudian diikutin oleh liabilitas jangka panjang. Nah, sehingga urutan penyajiannya itu udah sesuai dengan PSAK 1, jadi di sini bisa kita checklist.
Oke, untuk poin yang kedua, klasifikasi terpisah liabilitas, di mana PSAK 1 itu mensyaratkan agar liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu disajikan secara terpisah untuk memberikan kejelasan mengenai jatuh tempo kewajiban perusahaan. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk ini memisahkan antara liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang dalam kelompok yang berbeda. Yang bagian atas liabilitas jangka pendek terlebih dahulu dengan kelompok yang jangka pendek terlebih dahulu, yang di bagian bawah disusul liabilitas jangka panjang dengan akun-akun yang terkategori di liabilitas jangka panjang itu sendiri, sehingga memenuhi ketentuan klasifikasi terpisah menurut PSAK 1. Jadi di sini bisa kita checklist. Selanjutnya adalah liabilitas jangka pendek. Nah, menurut PSAK 1, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan selama periode pelaporan. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk, liabilitas jangka pendek itu seperti mencakup utang usaha, kewajiban lancar lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun, sehingga sesuai dengan definisi liabilitas jangka pendek PSAK 1 itu sendiri. Jadi di sini bisa kita checklist. Lalu yang selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang. Nah, PSAK 1 sendiri itu kan mendefinisikan bahwa liabilitas jangka panjang sebagai kewajiban yang tidak diharapkan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, laporan posisi keuangan PT Kimia Farma Tbk ini sendiri untuk liabilitas jangka panjangnya di bagian bawah ini berupa pinjaman jangka panjang dan kewajiban lainnya dengan jatuh tempo lebih dari setahun, sehingga penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 1. Jadi di sini bisa kita checklist. Oke teman-teman, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu laporan posisi keuangan bagian terakhir, yaitu bagian ekuitas. Nah, untuk yang di poin pertama, urutan penyajian sesuai PSAK 1, ekuitas itu kan disajikan setelah liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Jadi di sini ekuitas itu disajikan setelah bagian liabilitas ini selesai, disusul dari liabilitas jangka panjang, lalu ada liabilitas jangka pendek. Setelah selesai dan ada jumlah liabilitas, baru disajikan yang namanya ekuitas. Jadi untuk urutan penyajian dari laporan posisi keuangan PT Kimia Farma ini udah sesuai dengan PSAK 1. Nah, lanjut untuk poin yang kedua, yaitu klasifikasi ekuitas. Sesuai PSAK 1, ekuitas itu harus disajikan dengan pemisahnya antara ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk ini, PT Kimia Farma menyajikan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu secara terpisah dari kepentingan non-pengendali, sehingga memenuhi ketentuan klasifikasi ekuitas menurut PSAK 1. Di sini kalau membahas lebih rinci, ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu seperti modal saham, tambahan modal di setor, saldo laba, dan juga komponen ekuitas lainnya. Setelah itu, kalau di kepentingan non-pengendali ini disajikan sebagai pos tersendiri di bawahnya. Jadi untuk klasifikasi ekuitas udah sesuai dengan PSAK 1. Lalu yang selanjutnya yaitu poin persamaan akuntansi, di mana menurut PSAK 1, laporan posisi keuangan harus memenuhi persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk, struktur laporan posisi keuangan PT Kimia Farma Tbk itu menunjukkan bahwa total aset, ini saya ambil dari yang slide sebelumnya, yaitu 14 triliun 910 miliar sekian. Ini total asetnya. Itu harus sama dengan total antara total liabilitas dan ekuitas. Di sini total liabilitasnya ada 11 triliun 716 miliar sekian. Di sini total ekuitasnya ada 3 triliun 194 miliar sekian. Jadi kalau total liabilitas dan juga ekuitas ditambahkan, yaitu ada di angka 14 triliun 910 miliar sekian. Jadi antara jumlah aset dan juga jumlah liabilitas dan ekuitas di sini balance. Nah, dengan demikian, penyajian ekuitas PT Kimia Farma Tbk baik dari urutan, klasifikasi maupun keseimbangan antara persamaan dasar akuntansi telah sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, di sini di poin pertama, menurut PSAK 1, laporan laba rugi itu harus menyajikan unsur pembentuk laba atau rugi periode berjalan serta penghasilan komprehensif lainnya. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk ini sendiri, laporan laba ruginya itu udah memuat yang namanya pendapatan. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, terutama perusahaan bidang farmasi seperti PT Kimia Farma sendiri, pendapatan itu ditampilkan dalam bentuk penjualan neto. Jadi di sini ada pendapatan, lalu juga ada beban-beban, akun-akun beban seperti beban pokok penjualan dan yang lainnya. Lalu juga udah ada rugi usaha dan juga udah ada yang namanya rugi tahun berjalan atau rugi periode berjalan, dan juga di sini juga udah ada total dari rugi komprehensif tahun berjalan. Jadi untuk poin pertama ini udah sesuai dengan PSAK 1. Jadi kita bisa checklist. Oke, untuk yang di poin kedua, di mana PSAK 1 itu mengatur bahwa laporan laba rugi itu disajikan secara sistematis dimulai dari pendapatan, dilanjutkan dengan beban, hingga menghasilkan laba atau rugi, kemudian penghasilan komprehensif. Nah, pada PT Kimia Farma ini sendiri, menyajikan laporan laba rugi dengan urutan yang jelas dari pendapatan, lalu ini juga udah ada beban pokok penjualan, beban usaha, beban keuangan, dan yang lainnya, lalu udah ada rugi tahun berjalan. Di sini harusnya laba atau rugi, namun kalau perusahaan mengalami laba, berarti di sini tulisannya laba tahun berjalan. Nah, karena di sini PT Kimia Farma sedang mengalami rugi, sehingga tulisannya rugi tahun berjalan. Lalu habis gitu ketemulah yang namanya
jumlah rugi komprehensif tahun berjalan. Jadi urutan penyajiannya udah sesuai dari pendapatan, beban, lalu ada rugi usaha, lalu juga ada rugi tahun berjalan. Lalu yang selanjutnya, poin ketiga adalah minimum line item, di mana PSAK 1 mensyaratkan laporan laba rugi minimal memuat pendapatan, beban usaha, beban keuangan, beban pajak, laba atau rugi periode berjalan, serta laba rugi komprehensif. Dalam laporan laba rugi PT Kimia Farma Tbk ini, seluruh pos minimum tersebut sudah disajikan secara lengkap. Contohnya di sini ada pendapatan, lalu ada beban pokok penjualan, lalu juga udah ada beban usaha, lalu ada beban keuangan, lalu udah ada beban pajak penghasilan, lalu rugi tahun berjalan atau rugi periode berjalan, lalu juga udah ada yang namanya total dari rugi komprehensif tahun berjalan. Oke, untuk yang poin ketiga kita checklist karena udah sesuai dengan PSAK 1. Lalu lanjut ke poin keempat, yaitu PSAK 1 memperbolehkan pengklasifikasian beban berdasarkan fungsi atau kegunaannya dalam aktivitas operasional. Nah, di PT Kimia Farma Tbk ini mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi, seperti beban pokok penjualan, beban usaha, sehingga sesuai dengan PSAK 1. Di sini bisa kita lihat ada beban pokok penjualan dan beban usaha. Jadi di sini klasifikasi beban bisa kita checklist. Lalu yang selanjutnya, poin yang kelima yaitu penyajian laba rugi komprehensif. PSAK 1 memperbolehkan laba rugi periode berjalan dan laba rugi komprehensif disajikan dalam satu laporan yang berkelanjutan. Nah, di sini PT Kimia Farma Tbk menyajikan laba rugi periode berjalan. Di sini rugi tahun berjalan. Dan penghasilan komprehensif, di sini ada penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan yang terintegrasi tanpa memisahkan ke laporan lainnya, sehingga ini telah sesuai dengan PSAK 1. Di sini bisa kita checklist untuk poin satunya. Di sini ada soalnya rugi tahun berjalan, lalu ada penghasilan komprehensif, dan juga total dari rugi komprehensif tahun berjalan. Maka dari itu, poin 1 bisa kita checklist. Lalu yang selanjutnya di poin ke-6 adalah fungsi laporan laba rugi. Menurut PSAK 1, laporan laba rugi berfungsi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Nah, laporan laba rugi PT Kimia Farma Tbk itu memberikan gambaran kinerja operasional dan hasil keuangan perusahaan selama periode berjalan. Di sini bisa kita lihat ada pendapatan, lalu ada laba dalam kurung rugi usaha, lalu juga ada rugi tahun berjalan. Nah, setelah itu kesimpulannya apa? Ini udah kita checklist ya karena udah sesuai. Lalu kesimpulannya apa penyandingan laporan laba rugi ini dengan PSAK 1? Kesimpulannya yaitu berdasarkan penyandingan antara PSAK 1 dengan laporan laba rugi PT Kimia Farma Tbk dapat disimpulkan bahwa struktur laporan, isi penyajian, klasifikasi beban, serta penyajian laba rugi komprehensif telah sesuai dengan PSAK 1. Jadi laporan ini mampu menyajikan kinerja keuangan perusahaan secara wajar dan juga dapat dibandingkan. Oke teman-teman, sekarang kita ke laporan keuangan yang berikutnya. Di sini adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini yang poin pertama yaitu tujuan dari laporan perubahan ekuitas itu sendiri. Menurut PSAK 1, laporan perubahan ekuitas itu bertujuan untuk menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode, mulai dari saldo awal hingga saldo akhir. Nah, pada laporan PT Kimia Farma Tbk ini, saldo awal per 30 Desember 2024 dan saldo akhir per 30 September 2025 disajikan dengan jelas, sehingga tujuan PSAK 1 ini telah terpenuhi. Kenapa? Di sini juga udah jelas saldo akhir per 31 Desember 2024 ini udah tertera juga di kolom jumlah ekuitas, begitu juga di saldo akhir per 30 September 2025 itu juga udah tertera di kolom ekuitas. Jadi poin 1 bisa kita checklist. Lalu lanjut ke poin kedua, di mana total laba rugi komprehensif. Menurut PSAK 1 mengatur bahwa total laba rugi komprehensif harus ditampilkan dan dialokasikan kepada pemilik entitas induk serta kepentingan non pengendali. Nah, pada laporan perubahan ekuitas PT Kimia Farma Tbk ini rugi tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lain, ini ada penghasilan komprehensif lain ditampilkan sesuai ketentuan ini. Nah, di sini udah dijelaskan ya rugi tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, lalu juga di bagian sini udah ada, lalu juga udah ada kolom jumlah ekuitas pemilik entitas induk dan juga udah ada kolom kepentingan non pengendali. Jadi yang bagian kedua ini udah bisa kita checklist karena udah sesuai dengan PSAK 1. Lalu lanjut ke poin yang ketiga yaitu PSAK 1 menekankan bahwa laba atau rugi periode berjalan harus diatribusikan ke ekuitas pemilik entitas induk. Nah, ini jumlah ekuitas pemilik entitas induk. Nah, di sini PT Kimia Farma menunjukkan angka 4.427 juta sekian pada kolom ini. Sehingga hak pemilik entitas induk atas ekuitas tercermin dengan jelas. Di sini. Lalu juga ada rugi tahun berjalan, lalu juga udah ada saldo per 30 Desember 2024 di kolom jumlah entitas pemilik induk ini. Di sini bisa kita lihat. Jadi saldo per 30 Desember 2024 kita bisa lihat bagian sini. Lalu juga begitu juga dengan rugi tahun berjalan. Rugi tahun berjalan di sebelah sini kita bisa lihat di sebelah sini. Oke, lanjut ke poin yang keempat yaitu kepentingan non pengendali. Nah, jika terdapat kepentingan non pengendali, PSAK 1 tuh harus mengharuskan penyajian secara terpisah dari ekuitas pemilik.
Nah, PT Kimia Farma Tbk ini menyajikan kepentingan non-pengendali di kolom tersendiri dari awal hingga akhir periode. Di sini udah ada judul kolomnya yaitu kepentingan non-pengendali. Di sini udah ada saldo dari 31 Desember 2024 di sebelah sini. Lalu juga ada saldo untuk per 30 September 2025 di sebelah sini di kolom kepentingan non-pengendali. Begitu juga kita bisa melihat saldo rugi tahun berjalan baik yang di sebelah sini dan di sebelah sini di kolom kepentingan non-pengendali. Oke, lanjut untuk pengungkapan dividen. Untuk poin pengungkapan dividen. Nah, PSAK 1 itu mewajibkan dividen disajikan sebagai pengurang ekuitas pemilik. Nah, pada periode ini PT Kimia Farma tidak membagikan dividen sehingga tidak ada pengurang ekuitasnya. Namun di sini ada utang dividen. Lalu yang selanjutnya, yang poin ke-6 yaitu transparansi perubahan ekuitas. Nah, PSAK 1 ini menekankan transparansi, yaitu setiap perubahan ekuitas harus terlihat dari saldo awal hingga saldo akhir. Nah, PT Kimia Farma Tbk ini menampilkan seluruh perubahan dari saldo awal, rugi tahun berjalan, penghasilan komprehensif, dan juga penambahan modal hingga saldo akhir. Di sini kita bisa lihat dari mana, dari saldo per 31 Desember 2024, lalu udah ada rugi tahun berjalan baik yang di atas maupun yang di bawah, lalu juga ada penghasilan komprehensif lain, lalu juga ada penambahan modal melalui konversi obligasi wajib konversi, lalu juga ada saldo per 30 September 2025. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berdasarkan penyajian ini dengan PSAK 1 yaitu laporan perubahan ekuitas milik PT Kimia Farma ini sendiri telah disusun sesuai standarnya. Perubahan ekuitas disajikan secara transparan dan ekuitas pemilik dan kepentingan non-pengendali pun dipisahkan, serta saldo awal hingga saldo akhir periode ditampilkan dengan jelas. Di sini udah ada kolom jumlah ekuitas, kolom kepentingan non-pengendali, dan juga jumlah ekuitas pemilik entitas induk. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke laporan keuangan berikutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, menurut PSAK 1 ini sendiri, laporan arus kas itu bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas, serta kas setara kas selama satu periode. Nah, pada PT Kimia Farma ini udah menyajikan kas dan setara kas awal tahun atau awal periode dan akhir periode atau akhir tahun. Jadi untuk tujuan laporan arus kas ini udah sesuai dengan PSAK 1. Lalu selanjutnya aktivitas operasi. Nah, PSAK 1 itu mengatur bahwa arus kas dari aktivitas operasi itu mencerminkan kegiatan utama penghasil pendapatan entitas. Nah, pada PT Kimia Farma Tbk ini arus kas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas operasional ini. Ini bisa kita lihat dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Lalu di sini ada contoh-contohnya aktivitas operasi itu ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dan pihak ketiga atau karyawan, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah aktivitas investasi. Nah, menurut PSAK 1, arus kas dari aktivitas investasi ini berkaitan dengan perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya. Nah, pada laporan PT Kimia Farma ini, arus kas investasi itu mencerminkan penggunaan kas untuk pembelian aset tetap dan juga aktivitas investasi lainnya. Jadi di sini udah ada arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi, ada didapatkan dari penambahan aset, lalu juga ada penerimaan dividen dan yang lainnya. Nah, lanjut ke poin berikutnya yaitu aktivitas pendanaan. Jadi menurut PSAK 1 menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan itu berkaitan dengan perubahan struktur permodalan dan juga pinjaman entitas. Nah, PT Kimia Farma ini menyajikan arus kas pendanaan yang berasal dari penerimaan pinjaman atau obligasi serta pembayaran kewajiban. Di sini ada aspek-aspek akun apa aja yang di aktivitas pendanaan. Contohnya ada pencairan utang bank jangka pendek, lalu juga ada pembagian dividen dari entitas anak dan yang lainnya, dan muncullah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Lalu yang terakhir adalah adanya akun kas dan setara kas. Nah, menurut PSAK 1, kas dan setara kas itu mencakup kas, saldo bank, serta investasi jangka panjang yang sangat liquid dan dapat segera dikonversikan menjadi kas tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, di sini pada PT Kimia Farma Tbk ini udah menyajikan kas dan setara kas untuk yang awal periode dan juga akhir tahun, beserta dengan nominal-nominalnya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu harus menyatakan dasar penyusunan laporan keuangan. Di sini, catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, termasuk dasar pengukuran kebijakan akuntansi yang relevan, serta asumsi yang signifikan. Di sini diberi tahu bahwa ini ada catatan laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini ada dasar pengukuran dan juga penyusunan laporan keuangan konsolidian interim, di mana laporan keuangan PT Kimia Farma ini dan entitas anaknya disusun berdasarkan SAK. Lalu di sini juga ada keterangan kepatuhan terhadap SAK. Di sini tertulis bahwa laporan keuangan konsolidian interim ini disusun dan disajikan berdasarkan SAK di Indonesia yang meliputi PSAK dan juga ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Oke, lanjut untuk catatan atas laporan keuangan yang berikutnya, yaitu
yaitu adalah informasi tambahan yang tidak disajikan di laporan utama. Nah, nggak semuanya dilampirkan di laporan utama, ada beberapa yang di sini. Contohnya apa? Tanggal didirikannya perusahaan, lalu oleh notaris siapa, lalu di sini juga ada perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada kapan, lalu di sini juga ada bidang usahanya apa, yaitu bidang distribusi obat dan bahan baku obat, dan penjelasan lainnya. Lalu yang selanjutnya, ada pengungkapan modal, dividen, dan juga cadangan umum. Nah, PSAK 1 itu mensyaratkan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan modal, dividen, dan juga distribusi kepada pemilik entitas. Di sini ada pengungkapan modal, untuk keterangannya juga ada pemerintah Republik Indonesia, ada saham seri A, terus ada PT Bio Farma, dan keterangan-keterangan lainnya. Ini untuk 30 September 2025, ini ada yang 31 Desember 2024. Lalu juga ada jumlah modal yang ditempatkan dan disetor itu berapa. Nah, lalu di sini ada juga keterangan untuk dividen dan cadangan umum dari yang dilampirkan oleh PT Kimia Farma itu sendiri di catatan atas laporan keuangan. Jadi ini sudah memenuhi standar PSAK 1. Lalu di sini juga ada kepentingan non pengendali. Nah, PSAK 1 itu mengharuskan pengungkapan informasi yang relevan mengenai kepentingan non pengendali agar apa? Agar pengguna laporan keuangan itu memahami struktur kepemilikan dan hak atas ekuitas. Di sini ada keterangannya, kepentingan non pengendali atas aset bersih entitas anak pada laporan posisi keuangan konsolidian sebagai berikut, dan juga keterangan-keterangan lainnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ini berikut adalah beberapa file atau sumber yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini, yaitu yang pertama ada laporan keuangan yang saya ambil resmi dari web resmi PT Kimia Farma itu sendiri untuk laporan keuangan triwulan ketiga tahun 2025. Lalu di sini ada untuk bahan materi, yaitu ada PSAK 1 yang dibuat oleh DSAK IAI, lalu juga ada PSAK 1 penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Ibu Martanide, yang dibuat oleh Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sekian untuk pembahasan tentang PSAK 1 dan perbandingannya dengan laporan keuangan PT Kimia Farma. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode persediaan dan juga metode penyusutan. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai mencatat persediaan dengan metode perpetual. Di sini ada tabel yang menunjukkan persediaan awal, pembelian, dan juga penjualan dari PT Sejahtera pada bulan Desember 2025 sebagai berikut. Lalu di sini kita diminta untuk menghitung HPP persediaan akhir laba kotor dari kedua metode, yaitu FIFO perpetual dan juga average perpetual. Oke, sekarang kita akan mulai membuat yang namanya tabel FIFO perpetual. Lalu di sini ada bagian tanggal, lalu pembelian, lalu HPP, lalu persediaan, lalu di sini pertama ada kuantitas, lalu ada biaya per unit, lalu ada jumlah. Nah, nomor siapa waktu bagian kolom ini bisa kita copy ke tabel sebelahnya. Oke, sekarang kita di warna terlebih dahulu, yang mudah dilihat tadi, baca dan di juga. Oke, ini warna biru, ini warna orange, lalu di sini warna ungu. Oke, pertama di tanggal pertama yaitu 1 Desember 2025. Di sini ada persediaan awal sebanyak kuantitasnya sebanyak 100. Berarti kita catat di tabel persediaan 100 dengan biaya per unitnya Rp50.000. Oke, kita kalikan dulu keduanya ini antara kuantitas dengan biaya per unit akan mendapatkan jumlah. Lalu di tanggal berikutnya, tanggal 3 Desember 2025. Di sini ada pembelian 350 pieces. Oke, pembelian 350 pieces dengan biaya per unitnya Rp60.000. Oke, tinggal kita kalikan aja antara kuantitas dengan biaya per unit. Oh ya teman-teman, untuk informasi kalau pembelian kita catat persediaan itu pakai biaya per unit dari pembelian itu sendiri. Kenapa? Karena itu biaya yang benar-benar kita keluarkan untuk dapatin barang ini, untuk dapatin 350 pieces ini. Jadi persediaan itu nantinya selalu tercatat sesuai dengan harga beli dan juga bukan harga jual. Oke, karena di sini metode FIFO, jadi yang pertama kali masuk itu juga yang pertama kali kita catat dan itu juga yang pertama kali kita keluarkan. Nah, karena ini belum ada yang kita keluarkan dan juga stok pertama kita yang 100 pieces ini biaya per unitnya Rp50.000, sedangkan stok kedua kita yang 350 pieces ini biaya per unitnya Rp60.000. Jadi ini kita rekap dulu untuk persediaannya. 100 pieces biaya per unit Rp50.000, jumlahnya kita kalikan antara ini dengan kuantitas dengan biaya per unit. Lalu kita rekap untuk persediaan yang baru saja kita beli 350 pieces, lalu dengan biaya per unitnya Rp60.000, kemudian dengan jumlahnya Rp21 juta. Nah, ini untuk tanggal 3 Desember. Lalu selanjutnya ada tanggal 6 Desember. Nah, di tanggal 6 Desember ini ternyata ada penjualan. Kalau tadi ada pembelian, sekarang ada penjualan. Penjualan sebanyak 280 pieces. Oke, kita tulis dulu kuantitasnya 280 pieces. Nah, kalau penjualan, karena ini pakai metode FIFO perpetual, setiap kali ada penjualan, kita catat HPP atau harga pokok penjualannya ini berdasarkan apa? Berdasarkan harga per unit dari persediaan. Yaitu, karena ini 280 pieces, karena ini 280 pieces dan stok kita nggak ada yang langsung 280 pieces, kita pecah dulu pakai yang 100 pieces. Karena yang pertama kali masuk, itu juga yang pertama kali kita keluarkan. Nah, yang pertama kali masuk, itu kan yang kuantitas yang 100 pieces. Oke, kita pakai dulu. Nah, di sini, kalau untuk metode FIFO perpetual, setiap kali ada penjualan, kita catat HPP ini berdasarkan apa? Berdasarkan harga per unit dari persediaan itu sendiri, yaitu di sini Rp50.000. Dan bukan harga jual. Kenapa? Karena HPP itu menunjukkan berapa sih biaya yang benar-benar kita keluarkan untuk menjual stok barang yang 280 pieces ini.
Nah, sedangkan harga jual itu dipakai buat perhitungan pendapatan nanti. Jadi HPP itu biaya dari stok dan harga jual itu pemasukan dari penjualan. Nah, dua hal ini tuh harus dipisah. Oke, ini jumlahnya sama 5 juta. Nah, untuk penjual 280 pieces kita udah mengeluarkan 100 pieces. Berarti tinggal 180 pieces lagi yang kita keluarkan. Berarti ini kita ngambil dari stok yang kedua, dari yang stok yang 350 kuantitas dari yang biaya per unitnya 60.000. Oke. Jumlahnya tinggal kita kalikan antara kuantitas dengan biaya per unitnya. Oke, berarti untuk yang di kuantitas 350 ini udah kepakai 180 pieces untuk penjualan 280 pieces. Berarti kita sekarang tinggal merekap antara 350 ini kita kurangkan dengan yang udah terjual 180, namun biaya per unitnya sama. Lalu jumlahnya kita kalikan yang baru antara kuantitas dengan biaya per unit. Oke, 10.200.000. Selanjutnya, di sini ada di tanggal 8 Desember 2025. Di tanggal 8 Desember 2025 ini ada pembelian. Berarti kita catat pembelian, kuantitasnya 370.000 dengan biaya per unit pembelian 65.000, kita kalikan 370 kita kalikan dengan biaya per unit. Oke, selanjutnya ini akan menambah stok kita. Jadi kita rekap dulu yang 170 ini sama dengan kita rekap yang 170 dulu yang kuantitasnya, biaya per unitnya 60.000, kemudian ada jumlahnya yaitu 10.200. Selanjutnya kita menambah stok barang kita karena kita ada pembelian yaitu 370 pieces, kemudian harganya ada 65.000, kemudian untuk jumlahnya ada 24.050.000. Oke, selanjutnya di tanggal selanjutnya ada di tanggal 11 Desember 2025. Kita copy dulu untuk tanggalnya. Di sini tanggal 11 Desember 2025 ada pembelian 200 pieces. Berarti kita catat dulu ada pembelian yaitu sebanyak tanggal 11 Desember sebanyak 200 pieces dengan biaya per unitnya untuk pembelian untuk mendapatkan 200 pieces ini biaya per unitnya 58.000. Lalu jumlahnya tinggal kita kalikan antara 200 pieces ini dengan biaya per unitnya 58.000. Oke, sekarang kita rekap dulu ini yang pertama kali masuk, pertama kali kita keluarkan juga. Namun belum ada yang dikeluarkan di tanggal ini kan. Nah, kita rekap dulu stok pertama kita yang 170 pieces ini dengan harga 60.000 dengan jumlahnya 10.200. Kemudian stok kedua kita ada 370 pieces, namun kali ini dengan harga per unitnya 65.000 dan juga jumlahnya 24.050.000. Kemudian ada stok baru lagi dengan kuantitas 200 pieces dengan biaya per unitnya 58.000 dengan jumlah yang barusan kita beli ini 11.600. Oke, selanjutnya di tanggal 16 Desember 2025. Ya, kita copy dulu untuk tanggalnya. Di sini di tanggal 16 ini ada penjualan. Nah, kali ini berarti kita menjual barang 410 pieces. Berarti kita ambil dulu stok dari yang 170 pieces ini, kemudian ada yang 60.000 untuk biaya per unitnya. Di stok pertama kita yang kita keluarkan dengan jumlah 10.200. Nah, untuk menjual 410 pieces ini kita udah mengeluarkan stok 170 pieces. Berarti kurang 240 pieces. Kita tinggal kurangkan tadi antara 410 pieces penjualan ini dengan stok yang udah kita keluarkan. Kita minus dengan 170 pieces. Berarti kurang 240 pieces. Kita mengambil harga di stok barang kedua. Karena kan ini yang pertama kali keluar, yang pertama kali masuk, itu juga yang pertama kali kita keluarkan. Kita ambil yang 65.000. Lalu jumlahnya kita kalikan yang baru, 240 kita kali dengan 65.000. Oke, di sini kita merekap untuk stok 370 pieces ini udah kepakai persediaannya, udah kepakai 240 pieces. Nah, biaya per unitnya sama Rp65.000. Untuk jumlahnya tinggal kita kalikan, 130 ini kita kalikan dengan 65.000. Lalu untuk di stok barang ketiga ini belum terpakai sama sekali. Berarti kita tinggal copy aja. 200 pieces, nah 58.000, kemudian ada 11.600.000 rupiah. Oke, next di tanggal 20 Desember. 20 Desember 2025. Kita copy dulu untuk tanggalnya. Kali ini di tanggal 20 ada pembelian sebanyak 150 pieces. Oke, kita catat. 150 pieces. Berapa biaya per unitnya? Biaya per unitnya yaitu tinggal sama dengan kita cari tanggal 20 Desember biaya per unitnya 62.000. Oke, kita kalikan untuk kita mendapatkan apa? Untuk kita mendapatkan jumlah. Berarti dari 150 ini kita kalikan dengan 62.000. Oke. Selanjutnya, kita rekap untuk persediaan kita di tabel persediaan. Yang pertama ada persediaan dengan kuantitas 130 pieces dengan harga 65.000 per unit. Jumlahnya yaitu 8.450.000 rupiah. Lalu yang kedua ada stok kita yang 200 pieces ini dengan harga 58.000 rupiah per unitnya. Dengan jumlah, kalau di jumlah itu 11.600. Lalu kita rekap lagi dengan stok terbaru kita dari pembelian dengan kuantitas 150 pieces. Dengan biaya per unitnya 62.000 dengan jumlahnya 9.300.000 rupiah. Oke, next di tanggal selanjutnya ini kita beli border dulu. Oke, kita perbaiki dulu bordernya. Ini pakai thick house thread border. Oke, udah rapi. Oke, selanjutnya di tanggal 24 Desember 2025. Oke, kita copy dulu. Nah, di tanggal 24 Desember 2025 ini ada penjualan. Oke, kita menjual barang sebanyak 250 pieces. Kita ambil stok kita yang pertama dulu, yang 130 pieces ini kita keluarkan dulu dengan biaya per unitnya 65.000.
dengan jumlahnya 8.450.000. Oke, selanjutnya untuk kita menjual, kita sama dengan dulu, untuk kita menjual yang 250 pieces ini, kita udah mengeluarkan stok kita sebanyak 130 pieces. Berarti kurang 120 pieces. Berarti kita ambil 120 pieces ini dari stok yang kedua ini, dengan yang biaya per unitnya ini 58.000. Oke, kita kalikan antara kita kalikan dengan biaya per unitnya, yaitu 58.000. Oke, di sini kita tinggal rekap. Untuk yang stok 200 pieces ini udah kepakai 120 pieces. Kita kurangkan stoknya menjadi 80 pieces. Lalu biaya per unitnya 58.000, kemudian jumlahnya kita kalikan dulu manual. Kalau tidak sama dengan yang sebelumnya, ini 80 pieces ini kita kalikan dengan 58.000. Enter. Lalu stok barang ketiga kita itu belum terpakai sama sekali. Stok barang ketiga kita itu belum terpakai sama sekali. Berarti yang 150 pieces ini kita kopikan aja dengan biaya per unitnya 62.000 dengan jumlahnya 9.300.000 rupiah. Nah, karena di sini yang pertama metode FIFO alias yang pertama kali kita masuk, itu juga yang pertama kali kita keluarkan, berarti total persediaan akhir kita ada di tabel ini. Kita beli warna yang beda, kita beli warna kuning. Nah, ini total persediaan akhir kita. Oke, kita beri nama total persediaan akhir. Kenapa nggak kita jumlahkan dari atas? Karena yang di atas ini udah dikeluarkan, kayak yang 100 pieces ini udah dikeluarkan. Lalu yang 170 pieces ini juga udah dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi yang di bawah ini baru total persediaan akhir kita. Jadi kita tambahkan dari yang 4.640.000 ini, kita tambah dengan 9.300. Ini merupakan total persediaan akhir. Lalu kuantitasnya di sini ada 80.000, kita tambahkan dengan 80 pieces, dengan 150 pieces, ada 230 pieces totalnya. Lalu di sini kita ingin mencari tahu untuk total HPP kita sendiri. Total HPP. Oke, di sini total HPP-nya kita bisa jumlahkan dari yang paling atas. Sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan dari yang paling atas sampai ke bawah, tutup kurung, lalu enter, ada di angka 57.010.000 rupiah. Lalu di sini untuk total pembelian kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, kita pilih bagian mana yang mau kita jumlahkan, yaitu bagian jumlah, tutup kurung, enter. Nah, lalu di sini kita akan menghitung yang namanya laba bruto. Laba bruto. Nah, untuk menghitung laba bruto, kita perlu yang namanya dua aspek, yaitu penjualan, total dari penjualan yang sudah kita lakukan. Penjualan. Oke, dan juga ada beban pokok penjualan atau HPP. Nah, kalau untuk penjualan itu kita dapatkan bukan dari kolom HPP ini, tapi dari sini, penjualan yang terjadi. Jadi kita kalikan dulu 280 pieces ini dengan harga jual. Oke, harga jualnya 80.000, jadi hasilnya 22.400.000. Lalu yang selanjutnya kita kalikan penjualan yang tanggal 16 Desember nih, 410 pieces kita kalikan dengan 85.000. Lalu selanjutnya ada penjualan 250 pieces ini kita kalikan dengan 87.000. Nah, kita di sini bisa mendapatkan total dari penjualan itu sendiri, yaitu kita tinggal menjumlahkan semuanya. Sum sama dengan sum, buka kurung, kita drag aja, kita blok aja, tutup kurung, enter. Berarti kita mendapatkan total penjualannya 79 juta. Oke, kita tinggal ambil angkanya sama dengan 79 juta. Nah, beban pokok penjualannya baru kita pakai yang di kolom HPP. HPP ini kan artinya beban pokok penjualan. Total dari beban pokok penjualan dari penjualan kita itu adalah 57.010.000. Ini 57.010.000 kita ambil. Lalu laba brutonya adalah selisih di antara penjualan ini dengan beban pokok penjualan atau HPP. Oke, jadi untuk laba bruto kita untuk PT Sejahtera bulan Desember pada tahun 2025 dengan metode pencatatan FIFO perpetual itu mendapatkan laba bruto di angka 21.990.000 rupiah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B, hitung harga pokok dan persediaan akhir serta laba kotor dari metode average perpetual. Oke, sekarang kita membuat metode average perpetual. Di sini kita buat tabelnya dulu, buat judul average perpetual. Oke, di sini untuk ukurannya sama seperti yang di tabel FIFO, jadi bisa kita copy aja untuk singkat waktu, karena kita melakukan hal yang sama. Nah, ini kita tinggal ubah aja warnanya menyesuaikan tabel baru, agar tidak sama seperti yang punya FIFO. Oke, sekarang kita bisa mulai untuk pencatatannya. Nah, di sini di tanggal 1, Desember, ada persediaan awal, kita catat di bagian persediaan berarti. Ada persediaan awal dengan kuantitasnya 100 pieces dengan harga per unitnya di angka 50.000 per unit. Oke, berarti kita bisa tahu jumlah dari persediaan awal kita. Gimana caranya? Dari kuantitas ini kita kalikan dengan biaya per unit, yaitu 50.000, ketemu 5 juta. Lalu lanjut di tanggal selanjutnya ada di tanggal 3 Desember 2025, di mana ternyata juga ada pembelian. Di sini ada pembelian di angka 350 pieces. Oke, kita ambil dulu 350 pieces. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, kalau pembelian itu kita catat persediaannya nanti pakai biaya per unit. Jadi pakai yang 60.000 ini. Pakai biaya per unit pembelian, kalau untuk pembelian bahan baku atau pembelian persediaan ini. Kenapa? Karena itu biaya yang benar-benar kita keluarkan untuk mendapatkan barang ini.
Nah, ini caranya untuk jumlah dari 350 ini kita kalikan dengan harga per unitnya 60.000. Oke, sekarang karena tadi metode Vivo perpetual itu tidak boleh digabung, yang pertama kali masuk begitu juga itu yang pertama kali keluar. Beda kalau di average ini kita memakai harga rata-rata. Jadi kita jumlahkan dulu kuantitas yang kita punya ini, lalu kita tambahkan dengan kuantitas yang baru saja persediaannya kita beli yaitu 350 pieces. Kemudian untuk biaya per unitnya ditentukan nanti setelah kita menentukan jumlah. Kita tentukan dulu jumlah dari persediaan kita sebelumnya, kemudian kita tambahkan dengan jumlah dari pembelian persediaan yang baru saja kita beli. Nah, setelah itu kita baru bisa menemukan biaya per unit baru dari hasil rata-rata. Dari hasil rata-rata antara jumlah ini, kita bagi dengan kuantitas terbaru. Nah, ketemu di angka 57.778. Lalu di tanggal 6, ini ternyata ada penjualan. Oke, kita ke tabel penjualan di angka 280. Lalu biaya per unitnya, karena ini penjualan, setiap kali ada penjualan, jangan lupa untuk kita catat HPP atau harga pokok penjualannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan harga per unit dari persediaan yang udah kita hitung tadi rata-ratanya. Dan bukan dari harga jual yang 80.000 ini, tapi dari harga yang udah kita hitung rata-ratanya yaitu 57.000. Kenapa? Karena HPP itu menunjukkan berapa sih biaya yang benar-benar kita keluarkan untuk barang ini, untuk kita jual. Sedangkan kalau harga jual yang 80.000 ini, nanti ngaruhnya apa? Ke pemasukan dan dari penjualan. Jadi dua hal ini bukan hal yang sama. Oke, di sini kita pakai yang 57.000, lalu kita hitung jumlahnya yang baru. Dari kuantitas ini jangan lupa untuk kita kalikan dengan biaya per unit. Oke. Lalu kita update untuk stok persediaan kita dari 450 ini karena kita udah keluarkan 280 pieces untuk penjualan, sisa 170. Lalu biaya per unitnya sama, pakai yang 57.000. Lalu untuk jumlahnya kita kalikan kuantitas terbaru kita di stok gudang, kita kalikan dengan biaya per unit. Oke, ada di angka 9.882. Oke. Selanjutnya di tanggal 8 Desember 2025 ada pembelian stok lagi. Pembeliannya ini di angka 370. Oke, kita pakai harga pembelian karena itu biaya yang benar-benar kita keluarkan untuk mendapatkan barang ini yaitu di angka 65.000. Lalu jumlah pembelian kita berapa? Kita kalikan kuantitas yang kita beli dengan biaya per unit yang kita dapatkan di angka 24.050.000. Lalu kita tambahkan stok kita. Stok kita ada 170, kita tambahkan dengan stok terbaru yang barusan kita beli, 370 pieces. Kemudian jumlahnya kita tambahkan jumlah stok yang sebelumnya yang udah ada di gudang, kita tambahkan dengan jumlah pembelian yang baru saja kita beli yaitu 24 juta sekian. Ada di angka 33.872.000 sekian. Lalu di sini kita bisa menentukan biaya per unit. Dari mana? Dari rata-rata jumlah ini kita bagi dengan kuantitas terbaru yang ada di gudang, 540 pieces. Ada di angka 62.726 sekian. Lalu lanjut di tanggal 11 bulan 12 tahun 2025. Di sini ternyata ada pembelian lagi. Pembelian untuk stok kita yang terbaru. Kita catat dengan kuantitas di tanggal 11 ini 200 pieces. Biaya per unitnya berapa untuk melakukan pembelian ini? Yaitu 58.000. Oke, kita kalikan jumlah pembelian kita dengan kuantitas, kita kalikan dengan biaya per unit. Oke, 11.600. Kita rekap lagi untuk di stok barang kita. Stok barang kita sebelumnya ada 540, lalu kita tambahkan dengan stok barang yang baru saja kita beli, 200 pieces. Jadi 740 pieces. Lalu jumlahnya kita tambahkan dari jumlah persediaan yang sebelumnya 33 juta, kita tambahkan dengan 11.600 yang baru saja kita beli. Nah, sudah ada kuantitas dan jumlah, kita bisa menentukan yang namanya biaya per unit. Dari hasil rata-rata jumlah ini kita bagikan dengan kuantitas yang ada di persediaan. Maka terbentuklah biaya per unit. Lalu lanjut di tanggal 16 Desember 2025, di sini ada penjualan 410 pieces. Nah, ini karena bukan metode Vivo alias metode average, jadi kita tidak perlu memakai stok awal atau stok kedua atau stok seterusnya, karena stok ini dari kesatuan. Jadi setiap kita ada barang, lalu kita beli lagi, itu langsung kuantitinya bertambah, walaupun beda harga. Karena biayanya kita tentukan dari biaya per unit dari rata-rata terbaru, bukan seperti Vivo. Oke, di tanggal 16 ini ada penjualan 410 pieces, dengan biaya per unitnya 61.000 sekian. Kita kalikan jumlah terbarunya. Kuantitas ini kita kalikan dengan biaya per unit. Oke, selanjutnya di tanggal 20 Desember ada pembelian persediaan lagi di angka 150 dengan biaya per unitnya di angka 62.000. Di sini kita bisa mendapatkan jumlah baru yaitu 150 ini kita kalikan dengan biaya per unitnya 62.000. Sekarang kita akan mengupdate persediaannya. Oke, yang di sebelumnya ini kita belum update. Nah, seperti ini guys, kita kalau mencatat tuh harus mempunyai ketelitian. Karena tadi kita punya stok 740 di tanggal 11, lalu di tanggal 16 ini ada penjualan sebanyak 410 pieces. Jangan lupa untuk kita rekap sisa stok kita berapa. Kita jangan lupa untuk update. 740 ini kita udah terjual 410 pieces. Dengan biaya per unitnya tetap 61.000. Lalu jangan lupa untuk kita hitung yang baru, 330 ini kita kalikan dengan biaya per unitnya. Oke, ada di angka 20.278 sekian. Setelah itu ternyata di tanggal 16 ini jadinya persediaan kita ada di 330 pieces dengan biaya per unit segini dan jumlahnya 20 juta sekian. Ternyata di tanggal 20 ada pembelian persediaan lagi di angka 150 pieces. Kita tambahkan stok kita yang udah ada di gudang, kita tambahkan dengan pembelian persediaan kita.
Lalu jumlahnya kita tambahkan dari jumlah persediaan kita sebelumnya, kita tambahkan dengan jumlah dari pembelian yang baru di angka 29 juta. Nah, di sini kita bikin biaya per unit dengan rata-rata, dengan harga rata-rata dari jumlah ini kita bagi dengan kuantitas yang kita punya di gudang, yaitu 61.000. Sekarang di tanggal 24 Desember 2025, ada penjualan, kita menjual barang sebanyak 250 pieces dengan biaya per unit. Untuk 250 pieces ini kita ambil yang dari gudang, biaya per unit terbaru, dari rata-rata terbaru di gudang. Lalu kita kalikan 250 ini kita kalikan dengan biaya per unit baru. Oke, ada di angka 15.405.000. Sekarang kita mengupdate di tanggal terakhir. Ini sisa berapa persediaan kita. Dari 480 ini di gudang kita kurangi dengan yang udah kita jual di tanggal 24, yaitu 250 pieces. Lalu jumlahnya kita tambahkan. Biaya per unitnya kita masukkan, yaitu di angka 61.000. Lalu jumlahnya kita kalikan. Dari yang 230 ini, kita kalikan dengan biaya per unit kita, yaitu di angka 14.172.000. Jadi ini adalah versi terupdate dari bagian persediaan, baik dari segi biaya per unit dan juga kuantitas. Oke, kita beri warna di sini. Di sini kita bisa menuliskan total pembelian. Total pembelian ini bisa kita akumulasikan dengan cara sama dengan sum, kita tambahkan bagian jumlah di bagian tabel pembelian, tutup kurung, enter. Kita bisa mengetahui total pembeliannya. Lalu di sini kita bisa mengetahui total HPP. Dengan cara sama seperti yang tadi, sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan bagian jumlah yang di tabel HPP, tutup kurung, enter. Lalu setelah itu, di sini ada total kuantitas. Total kuantitasnya yaitu dari yang tanggal terakhir, karena ini versi terupdate-nya, 230 pieces. Setelah itu, di sini kita bisa mengetahui persediaan, total persediaan. Di sini total persediaan akhirnya ada di angka ini, 14.172 yang terupdate di tanggal terakhir, yaitu di tanggal 24. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita bisa menghitung yang namanya laba bruto, yaitu dengan cara kita mencari dulu angka dari penjualan. Di sini penjualannya itu hasil dari total penjualan yang udah tadi kita hitung. Jadi dari tabel ini kita cari yang di tanggal berapa aja yang terjadi penjualan, lalu kita cari total penjualannya di masing-masing tanggal dengan cara mengkalikan antara kuantitas dengan harga per unit, begitu juga yang di bawah kuantitas dengan harga per unit, dan yang di bawahnya juga di tanggal 24 kuantitas dengan harga per unit. Lalu kita jumlahkan ini semua dan hasilnya menjadi total dari penjualan. Ini kalau kita lihat ini hasil kali dari kuantitas dan harga per unit. Begitu juga yang ini tuh hasil kali dari kuantitas dan juga harga per unit. Lalu untuk total penjualannya itu hasil akumulasi dari ketiga ini. Dari ketiga ini itu menjadi total penjualan. Oke, berarti di sini ada di angka 79 juta. Lalu beban pokok penjualan atau HPP-nya beda dengan Vivo karena ini beda metode. Jumlah beban pokok penjualannya ada di angka 56 juta. Sekian. Di sini kita bisa mendapatkan laba bruto. Caranya dari mana? Caranya dari selisih antara penjualan yang udah kita lakukan dengan beban pokok penjualan. Dengan V26, min V26. Oke, jadi kita kurangin dari penjualan, kita kurangin dengan beban pokok penjualan yang kita dapatkan dari jumlah di HPP ini, jadilah hasil dari laba bruto. Oke, kita mendapatkan laba bruto untuk metode average perpetual di angka 22.222.865 rupiah. Kita bisa beli warna terlebih dahulu. Ini jangan lupa untuk kita beli rupiah. Oke, udah jadi. Untuk average perpetual ada total pembelian yaitu 65.950.000, lalu kita mendapatkan total HPP 56.777, lalu kita di tabel persediaan kita mengetahui kuantitas persediaan akhir kita ada di angka 230 pieces dengan jumlah persediaan di angka 14.172.000, lalu laba bruto kita dapatkan dari total penjualan yang udah kita lakukan yaitu 79 juta ribu. Lalu beban pokok penjualan di angka 56.777 rupiah. Lalu untuk laba brutonya ada di angka 22.222.865 rupiah.
Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan perhitungan penyusutan untuk aset tetap dengan berbagai metode. Kali ini kita mulai dengan metode garis lurus terlebih dahulu. Nah, di sini segala metode penyusutan nantinya itu akan mempengaruhi laba melalui apa? Melalui beban penyusutan yang ada di aspek laporan laba rugi itu sendiri. Dan akan mempengaruhi nilai aset melalui apa? Melalui akumulasi penyusutan di laporan posisi keuangan yang nantinya akan kita jelaskan. Nah, di sini untuk penyusutan metode garis lurus ada informasinya. Di sini PT Mas Wijaya itu adalah perusahaan manufaktur yang membeli mesin produksi untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Nah, mesin tersebut itu dibeli pada tanggal 1 Januari 2025 dengan harga 320 juta. Namun dengan nilai residu 20 juta dan umur ekonomisnya 10 tahun. Terus di sini juga ada rincian mesin produksinya dan berdasarkan jumlah pieces yang dihasilkan dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10. Nah, di sini soalnya kita diminta untuk melakukan perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus itu sendiri jika mesin produksi itu dibeli pada tanggal 1 Maret 2025. Oke, di sini kita catat dulu aspek apa aja sih yang diketahui berdasarkan soal. Kita rangkum dulu aspek apa aja yang diketahui. Di sini yang diketahui yang pertama ada nilai buku atau perolehan itu sendiri. Nah, di sini katanya nilai buku atau perolehannya yaitu 320 juta. Nah, 320 juta ini kita dapatkan dari sini, yaitu seluruh biaya yang kita keluarkan atau yang perusahaan keluarkan untuk memperoleh mesin produksi ini sendiri. Lalu yang kedua, kita mengetahui nilai residu. Nah, nilai residunya berapa? Nilai residunya yaitu 20 juta. Nah, kita tahu nilai residu 20 juta ini dari mana? Dari soal juga. Nah, nilai residu itu nilai sisa mesin di akhir umur ekonomisnya. Setelah itu kita akan mengetahui umur ekonomis dari ini yaitu 10 tahun. Nah, 10 tahun ini bisa kita bold, kita beli border dulu. Oke. Lalu di sini ada selanjutnya apa yang kita ketahui yaitu biaya yang dapat disusutkan. Nah, biaya yang dapat disusutkan ini dalam penyusutan yang disusutkan tuh bukan seluruh harga mesin yang 320 juta ini, tapi hanya nilai yang benar-benar habis dipakai. Nah, gimana cara hitungnya? Sama dengan kita kurangkan dulu harga perolehan ini. Untuk kita membeli mesin itu kita kurangkan dengan nilai residu, yaitu 320 juta kita kurangkan 20 juta. Hasilnya adalah 300 juta rupiah. Nah, ini adalah biaya yang dapat disusutkan. Selanjutnya kita akan menuliskan tarif penyusutan. Nah, untuk tarif penyusutan ini, karena menggunakan metode garis lurus ini, nah berarti tarif penyusutannya itu dihitung dari sama dengan 100% ini. Karena kenapa 100%? Karena awalnya mesin ini kan dibeli baru ya. Nah, 100% ini kita bagi dengan umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Berarti tarifnya itu yaitu 10% per tahun. Artinya, setiap tahun nilai mesin ini berkurang sebesar 10% dari biaya yang dapat disusutkan 300 juta tadi itu. Lalu di sini kita bisa mencari tahu untuk yang di terakhir adalah tanggal pembelian. Di sini keterangannya dibeli untuk di soal tuh 1 Maret. Berdasarkan soal ya, 1 Maret 2025. Berdasarkan soal, karena kita ingin mengerjakan soal itu. Oke, di sini kita tulis dulu tahun 2025. Nah, karena di soal ini diminta tanggal pembeliannya itu berdasarkan tanggal 1 Maret 2025, berarti kan di tahun 2025 kita tidak bisa menggunakan selama 1 tahun full. Kenapa? Karena baru dibelinya itu pada bulan Maret. Berarti, tapi di awal Maret, berarti selama bulan Maret mesin ini udah digunakan karena dibelinya pada awal Maret. Berarti Maret ini bisa dihitung dalam angka 1 bulan. Jadi Maret kita hitung dalam 1 bulan, Maret, lalu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti di dalam tahun 2025 ini bisa kita gunakan selama 10 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Desember. Oke. Lalu kita mencari tahu biaya yang dapat disusutkan. Nah, biaya yang dapat disusutkan ini sesuai perhitungan kita tadi, yaitu dari nilai buku atau harga perolehan, kita kurangkan dengan nilai residu, yaitu 300 juta rupiah. Langsung kita pakai aja, jangan lupa untuk kita string, supaya formulanya bisa berkelanjutan sampai bawah. Oke. Lalu untuk tarifnya itu ya sesuai, yaitu tarif penyusutannya 10%. Nah, di sini untuk tarifnya bisa kita string juga. Oke. Nah, untuk partial year-nya yang seperti yang tadi udah dibilang, bahwa 10 bulan di bulan Maret ini. 10 bagi 12. Oke, berarti kita untuk partial year di tahun 2025 itu sebesar 0,833 tahun. Lalu beban penyusutannya kita dapat dari perhitungan biaya yang dapat disusutkan ini kita kalikan dengan tarif, lalu kita kalikan dengan partial year-nya. Enter. Nah, inilah beban penyusutan di tahun 2025 yaitu sebesar 25 juta. Lalu akumulasi penyusutan seperti namanya yaitu gabungan dari beban-beban penyusutan. Namun karena ini baru tahun pertama yaitu beban penyusutannya baru 1, kita langsung klik aja beban penyusutan sebesar 25 juta ini. Nah, lalu untuk nilai buku akhir ini kita hitung berdasarkan apa? Nilai buku dari harga nilai perolehan tadi yang 320 juta, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 2025 ini sendiri, yaitu sebesar 25 juta. Nah, jangan lupa untuk nilai perolehan akan berkelanjutan sampai ke bawah, jadi jangan lupa untuk kita string terlebih dahulu. Oke?
Nah, berarti nilai buku akhir di tahun 2025 itu 295 juta. Oke, lanjut ke tahun selanjutnya 2026 yang nantinya perhitungan ini akan berlanjut hingga sampai 2000 ini kita pilih fill formatting only, fill series 2026 sampai 2034. Namun di 2035 tidak full karena menggunakan sisanya aja. Berarti dari bulan Januari hingga Februari. Nah, untuk penjelasannya nanti dulu kita akan mengerjakan 2026. Nah, di tahun 2026 ini biaya yang dapat disusutkan kan sama ya, sesuai perhitungan yang tadi udah kita hitung. Jadi tinggal kita tarik aja rumusnya ke bawah. Lalu untuk tarifnya kan sama, karena ini metode garis lurus, makanya itu disebut metode garis lurus karena apa? Tarifnya itu sama. 10% juga, namun untuk partial year-nya beda. Kenapa? Karena di 2026 ini kita bisa menggunakan mesin itu selama 1 tahun full. Jadi ini kita tulis aja 1. Nah, lalu untuk beban penyusutannya berbeda angkanya, namun cara menghitungnya sama, yaitu sama dengan kita kalikan biaya yang dapat disusutkan ini, kita kalikan dengan tarifnya yaitu 10%, lalu kita kalikan dengan partial year-nya yaitu 1 tahun full. Kita kalikan, maka biaya beban penyusutannya di tahun 2026 yaitu 30 juta. Nah, di akumulasi ini baru kita tambahkan akumulasi penyusutan yang sebelumnya, kita tambahkan dengan beban penyusutan di tahun terbaru yang kita hitung ini, yaitu 30 juta. Di tahun 2026 kita tambahkan, nah ini akan menjadi akumulasi penyusutan itu sendiri. Lalu di nilai buku akhir kita bisa tarik aja ke bawah. Perhitungannya tetap sama, bagaimana caranya? Yaitu dari nilai buku awal atau nilai perolehan mesin itu, yaitu 320 juta yang biru ini, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan pada tahun tersebut yang kita hitung, yaitu 55 juta. Oke, nah karena rumusnya udah sama, dan untuk 2026 hingga 2034 kita sama-sama menggunakan dalam 1 tahun full, nah ini bisa kita tarik rumusnya ke bawah hingga tahun 2034. Oke, yaitu sama 300 juta semua sesuai ini. Lalu tarifnya kita juga tarik karena ini metode garis lurus, di mana tarifnya selalu sama. Lalu partial year-nya juga selalu sama, kita menggunakan 1 tahun full di tahun 2026 hingga 2034. Lalu beban penyusutannya juga selalu sama, karena ketiga aspek ini tadi sama. Lalu akumulasi penyusutannya kita tarik juga ke bawah, karena otomatis nanti terhitung dan terekap. Lalu untuk nilai buku akhir, kita juga tarik hingga bawah, hingga 2034. Nah, oke. Nah, di tahun terakhir ini, biaya yang dapat disusutkannya itu agak sedikit sama. Di sini tarifnya juga sama. Nah, yang berbeda itu apa? Yang berbeda karena ini umur ekonomisnya itu tetap 10 tahun dan kita ingin menggenapkan dengan 10 tahun itu sendiri. Namun mesin ini baru dibelikan Maret di tahun 2025 di mana masih digunakan 10 bulan. Nah, untuk menggenapi supaya ini genap 1 tahun berarti kurang 2 bulan, yaitu di tahun 2035. Nah, untuk menggenapinya di tahun 2035 berarti kita hanya bisa menggunakan 2 bulan, yaitu di bulan Januari dan juga bulan Februari. Berarti angkanya di sini bisa kita hitung 2/12. Oke. Nah, nantinya partial year-nya ini kalau kita jumlahkan, itu hasilnya kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 10 tahun sesuai dengan umur ekonomis yang diketahui di soal. Kita coba hitung kita blok bagian yang mau kita jumlahkan yaitu partial year. Nah, di sini genap 10 tahun. Ini kita ubah number untuk mengetahuinya. Nah, di sini genap 10 tahun untuk partial year-nya. Jadi ini sesuai dengan umur ekonomis yang ada di soal. Oke, kita hapus dulu. Nah, lalu akumulasi penyusutannya kita juga bisa tambahkan langsung, tarik ke bawah. Jadi 295 juta kita tambahkan dengan 5 juta. Lalu untuk nilai buku akhirnya juga kita bisa tarik. Nah, yaitu 20 juta. Jadi untuk mengulang, misal kita ambil dari 2030, beban yang dapat disusutkan itu sama, sesuai perhitungan yaitu 300 juta. Lalu tarifnya juga sama, yaitu 10%. Lalu partialnya juga sama, bisa dipakai selama 1 tahun full. Lalu beban penyusutannya kita bisa dapatkan dari perhitungan antara biaya yang dapat disusutkan, kita kalikan dengan tarifnya, kita kalikan dengan partial year-nya. Setelah itu, akumulasi penyusutannya merupakan jumlah dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya dengan beban penyusutan tahun terbaru. Setelah itu, nilai buku akhir kita dapatkan dari pengurangan antara nilai buku awal atau nilai buku harga perolehan untuk membeli mesin itu sendiri, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan pada tahun tersebut, yaitu 175 juta. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman kalau kita lihat, di sini, cara mengecek apakah perhitungan kita benar atau enggak, kita lihat di bagian nilai buku akhir ini, pastikan untuk di angka terakhir ini harus sama dengan nilai residu. Ini kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, kenapa nilai buku akhir itu harus sama? Kenapa nilai buku akhir ini harus sama dengan nilai residu? Karena penyusutan itu tidak menghilangkan seluruh nilai aset, tapi hanya mengalokasikan biaya yang habis dipakai. Nah, karena nilai residu ini tidak dapat disusutkan, maka total penyusutan hanya sebesar biaya yang dapat disusutkan. Nah, makanya total akumulasi penyusutannya itu sendiri, total penyusutan atau total akumulasi penyusutan itu sendiri hanya sebesar biaya yang dapat disusutkan, yaitu di 300 juta ini. Sesuaikan ya, ini 300 juta. Nah, ya kan, 300 juta ini kita dapatkan dari 320 juta ini kita kurangkan dengan 20 juta. Nah, saat akumulasi penyusutan ini udah sampai di angka 300 juta, maka penyusutan itu berhenti. Dan nilai buku akhir otomatis sama dengan nilai residu itu sendiri, yaitu 20 juta. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa ini udah benar untuk metode garis lurus parsialnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke metode selanjutnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk metode penyusutan aset tetap yang kedua, yaitu dengan metode unit aktivitas. Di mana di metode ini, itu perhitungannya berdasarkan tingkat pemakaian mesin dan bukan berdasarkan waktu.
Oke, nah karena di sini informasinya dan juga soalnya sama seperti yang di metode garis lurus, yang pastinya aspek-aspek yang diketahui dari soal itu juga pasti sama dengan garis lurus yang udah tadi kita kerjakan. Jadi beberapa bisa kita copy paste aja, seperti nilai buku ini hingga biaya yang dapat disusutkan. Nah, ini kita copy seperti harga perolehan mesin itu sendiri garas 20 juta dengan nilai residu 20 juta dengan umur ekonomisnya 10 tahun dengan biaya yang dapat disusutkannya 30 juta. Setelah itu apa sih yang apa pembeda yang kita perlu diketahui di metode unit aktivitas ini? Ini kita bisa mengetahui atau mencari tahu bagaimana total unit aktivitas. Namun dalam satuan pieces dan juga biaya penyusutan per unit dengan satuan pieces. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui total unit aktivitas? Sekali lagi, ini metode unit aktivitas. Jadi ini tidak melihat tanggal pembelian atau tidak melihat waktu. Nah, penyusutan ini ditentukan oleh apa? Seberapa banyak sih mesin itu digunakan. Nah, oleh karena itu kita perlu itu yang namanya mengetahui total unit aktivitas yang diperkirakan dapat dihasilkan mesin selama umur ekonomisnya. Dan di sini kita bisa mengetahui di dalam soal. Kita tulis rumus SAM, buka kurung, lalu kita tambahkan total unit aktivitas per tahunnya hingga ke tahun ke-10. Kita blok hingga ke tahun 10, lalu kita tutup. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa dalam soal total unit aktivitasnya yaitu 20 juta pieces. Lalu berapa sih biaya penyusutan per unitnya atau per piecesnya? Nah, di sini kita bisa cari dari apa? Dari biaya yang dapat disusutkan itu, yaitu di angka 300 juta ini, kita bisa bagi dengan total unit aktivitas yang diperkirakan atau yang udah ada datanya ini, yang dihasilkan mesin ini dalam waktu 10 tahun. Itu 300 juta rupiah kita bagi dengan 20 juta, yaitu di angka 15 rupiah. Lalu di sini tanggal pembeliannya, kita rekap aja sebagai informasi, namun tidak penting sebenarnya ini. 1 Januari 2025. Oke, sekarang kita mulai di tahun 2025. Nah, di sini kita bisa bold, lalu kita bisa tarik hingga ke tahun terakhir. Nah, di sini kita ubah dulu, kita pilih yang fill series. Nah, berarti dari 2025 hingga ke 2034 karena 10 tahun. Di sini 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di sini total unit aktivitasnya berdasarkan ini, tahun ke-1-nya kan 2025 hingga tahun ke-10-nya 2034. Nah, berarti datanya ini bisa langsung kita copy aja ke bagian metode unit aktivitas ini. Ke bagian tabel metode unit aktivitas, tepatnya di bagian unit aktivitas dalam satuan pieces. Nah, biaya penyusutannya kan kita bisa mengetahui ya. Biaya penyusutannya kita bisa mengetahui dari mana? Dari Rp15 ini tadi, yang udah kita hitung dari biaya yang dapat disusutkan dibagi dengan total unit aktivitas, yaitu Rp15. Di sini kita bisa tulis satuannya Rp, rupiah, kita hilangkan 0 di belakang. Lalu di sini bisa kita beri string supaya walaupun kita berganti lokasi, namun sumbernya tetap sama, gitu ya. Nah, untuk di tahun pertama ini total unit aktivitasnya atau unit aktivitas di tahun pertama ini yaitu 1.500.000 dengan biaya penyusutan per unit Rp15. Di sini kita bisa mengetahui beban penyusutannya dengan cara apa? Unit aktivitas ini kita kalikan dengan berapa sih biaya penyusutan per piecesnya? Yaitu Rp15. Nah, berarti beban penyusutannya di tahun segitu yaitu 22.500.000. Lalu akumulasi penyusutannya sama seperti tadi, itu gabungan dari beban penyusutan. Namun karena ini baru di tahun pertama, berarti dari beban penyusutan di tahun pertama itu sendiri. Lalu untuk nilai buku akhir sama seperti tadi, yaitu dengan cara dari nilai buku awal atau harga perolehan mesin itu, jangan lupa kita string karena ini kita pakai sampai ke lokasi atau di tahun ke-10. Jadi patokannya tetap sama. Ini kita kurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun yang sedang kita hitung, yaitu Rp22.500.000, yaitu di angka 297.500. Nah, untuk selanjutnya, untuk unit aktivitas yang kedua di 2.200.000, ini kita bisa tarik aja ke bawah untuk biaya per unitnya, karena sama, yaitu biaya penyusutan per satu piecesnya itu Rp15. Lalu beban penyusutannya kita kalikan, sama seperti yang tadi, kita bisa tarik ke bawah. Dari mana? Dari unit aktivitas yang dihasilkan atau dari jumlah pieces yang dihasilkan mesin itu pada tahun 2026 dikali dengan biaya penyusutan per piecesnya. Oke, lalu akumulasi penyusutan kita bisa dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya kita tambahkan dengan beban penyusutan yang sedang kita hitung di tahun yang kita hitung. Oke, lalu nilai buku akhir sama seperti tadi kita tarik aja rumusnya hingga ke bawah, yaitu di angka Rp264.500.000. Nah, untuk selanjutnya, ini bisa kita tarik seterusnya hingga ke bawah. Karena cara menghitungnya juga sama. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini kita bisa bold. Kita beli tick all border. Lalu di sini kita beli warna kuning. Nah, untuk sekedar review, berarti dari sini kita bisa tahu, misalnya di tahun 2032, dengan total pieces yang dihasilkan mesin itu yaitu 4.000 pieces, dengan biaya penyusutan per piecesnya ada di angka Rp15. Makanya beban penyusutannya sangat tinggi, yaitu di angka 60 juta. Berarti apa? Semakin tinggi aktivitas produksi mesin itu di tahun tersebut, maka semakin tinggi juga beban penyusutan yang dialami mesin itu di tahun tersebut. Nah, di sini akumulasi penyusutannya sama seperti tadi, yaitu jumlah dari
akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan di tahun yang sedang kita hitung. Lalu nilai buku akhir sama seperti tadi, yaitu dari perhitungan atau selisih dari harga perolehan mesin kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di tahun yang sedang kita hitung. Nah, di sini cara kita menghitung apakah metode unit aktivitas yang udah kita lakukan ini benar atau enggak, kita lihat di nilai buku akhir ini harus sama dengan nilai residu, yaitu 20 juta rupiah. Kenapa? Karena penyusutan itu tidak menghilangkan seluruh nilai aset, tapi hanya mengalokasikan biaya yang habis dipakai. Nah, karena nilai residu ini tidak ikut dihitung atau tidak ikut disusutkan, maka total penyusutan hanya sebesar biaya yang dapat disusutkan. Jadi total penyusutan atau total akumulasi penyusutan hanya sebesar biaya yang dapat disusutkan itu sendiri, yaitu 300 juta rupiah. Nah, saat akumulasi penyusutan ini udah sampai di angka 300 juta rupiah, maka penyusutannya akan berhenti dan secara otomatis nilai buku akhir akan berakhir di angka 20 juta yang senilai dengan nilai residu itu sendiri. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tahap metode pencatatan penyusutan aset tetap untuk metode yang ketiga, yaitu saldo menurun ganda atau yang biasa disebut dengan double declining balance, di mana ini adalah metode penyusutan yang membebankan biaya lebih besar di awal umur aset dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Oke, sekarang kita mulai ke perhitungannya. Di sini untuk soalnya dan juga tanggal pembelian soalnya itu sama di 1 Maret 2025, sama seperti yang di metode garis lurus. Jadi beberapa infonya bisa aja untuk kita copy paste. Lalu sedikit pembeda di sini karena ini beda metode, yaitu di sini ada tarif penyusutan. Apa bedanya dengan yang di garis lurus ini akan dikali 2, tapi perhitungannya tetap sama. Berarti 100% ini kita bagi dengan umur ekonomis, tutup kurung, lalu kita kalikan dengan 2. Nah, kenapa dikalikan dengan 2? Karena ini kan metode saldo menurun ganda. Nah, berarti kan harus dikali 2 untuk apa? Untuk mempercepat penyusutan di awal, karena manfaat aset paling besar pada awal periode. Oke, berarti tarifnya 20%. Lalu untuk penjelasan tahun, bisa aja kita copy dari yang garis lurus ini, karena sama-sama dibeli pada bulan Maret 2025. Oke, sorry. Kita copy lagi, Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, nah untuk tarifnya yaitu 20%. Jangan lupa untuk kita string agar terkunci. Oke, lalu 20% ini kita tarik hingga ke bawah. Lalu untuk partial year-nya, karena sama-sama dibeli pada bulan Maret 2025, berarti di Maret baru digunakan 10 bulan, yaitu dari awal Maret hingga bulan Desember. Berarti 10 bagi 12. Berarti alias 0,833 tahun. Lalu untuk di tahun 2026 hingga 2034 itu full digunakan selama 1 tahun full. Ini kita bisa tarik hingga 2034. Sedangkan kalau di 2035 itu hanya digunakan 2 bulan, yaitu di Januari dan juga Februari. Berarti 2/12 alias 0,167 tahun. Nah, ini kalau di total itu sesuai dengan umur ekonomisnya. Sama dengan sum, kita blok bagian partial year ini, tutup kurung, yaitu 10 tahun. Nah, sesuai 10 tahun. Oke, untuk nilai buku awalnya di sini karena ini metode saldo menurun ganda, dihitungnya tuh pakai nilai buku awal dari harga perolehan, yaitu 320 juta ini. Jangan lupa untuk kita string agar lokasinya tetap terambil dari yang 320 juta ini. Kenapa ambil dari yang 320 juta ini dari harga perolehan mesin dan bukan dari biaya yang dapat disusutkan yang kita hitung 300 juta tadi? Kenapa? Karena beban terbesar terjadi di awal dan nilai residu itu hanya dijaga sebagai batas minimum aja dan bukan sebagai dasar perhitungan. Oke, lalu beban penyusutannya kita dapatkan dari nilai buku awal ini, kita kalikan dengan tarif, lalu kita kalikan dengan partial year-nya. Oke, untuk akumulasi penyusutannya karena ini baru di tahun pertama, langsung aja kita ambil 53 juta sekian. Lalu untuk nilai buku akhirnya itu kita ambil dari nilai buku awal ini, kita kurangi dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Oke. Nah, lalu bedanya di sini, nilai buku awal di tahun berikutnya itu berdasarkan nilai buku akhir di tahun sebelumnya. Berarti kalau nilai buku awal tahun 2026 itu sama dengan nilai buku akhir di tahun 2025. Oke, lalu untuk beban penyusutannya, berarti dari nilai buku awal ini kita kalikan dengan tarif, kita kalikan dengan partial year-nya juga. Lalu untuk akumulasi penyusutannya itu jumlah dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya kita tambahkan dengan beban penyusutan di tahun terbaru. Oke, untuk nilai buku akhirnya berarti kita dapat dari nilai buku awal ini kita kurangkan dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Oke, nah ini untuk ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita tarik ke bawah, bentar. Oke, setelah kita tarik ke bawah, kita sudah melengkapi semuanya. Namun kalau kita lihat, nilai buku akhirnya itu tidak sama dengan nilai residu yang 20 juta. Nah, kita tidak mau itu, karena itu adalah jawaban yang salah. Nah, untuk khusus di metode ini, kita harus melakukan penyesuaian di tahun terakhir, penyesuaian tarifnya. Jadi di sini tarifnya kita hilangkan. Kemudian bagaimana untuk beban penyusutannya? Beban penyusutannya itu berdasarkan nilai buku awal ini kita kurangi dengan nilai residu, yaitu 20 juta. Nah, di sini udah benar untuk nilai buku akhirnya. Nah, nilai buku akhirnya udah benar, 20 juta sesuai dengan nilai residu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perhitungan metode saldo menurun ganda kita benar. Nah, untuk sekedar review kembali, jadi untuk nilai buku awal itu berdasarkan nilai buku akhir di tahun sebelumnya. Lalu untuk tarif dari hitungan tarif tadi yang kita
100% bagi umur ekonomi selalu kita kali 2 karena ini metode saldo menurun ganda, lalu kita kalikan dengan partial year, lalu beban penyusutan tuh hasil kali dari nilai buku awal kali tarif kali partial year, lalu akumulasi penyusutan, jumlah dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah beban penyusutan tahun yang kita hitung, lalu nilai buku akhir dari nilai buku awal pada tahun tersebut kita kurangi dengan beban penyusutan. Oke, untuk metode saldo menurun gandanya udah selesai.